Oke, kita ada di season 12 dengan judul Cargo Storage Charge berdasarkan atau based on application data ya. Kita masuk ke perhitungan sewa gudang ya. Di mana topik yang kita bicarakan ini adalah nanti kita akan menginstall Just Cargo Application di Play Store di handphone Anda ya. Kita akan coba nanti ya. Kemudian terkait dengan 5 bandara yang berhubungan dengan penanganan kargo, Jakarta, Denpasar, Halim Perdana Kusuma, Surabaya, dan Kuala Namu. Terus menu yang akan kita coba adalah Airway Bill Trace, men-trace Airway Bill, flight schedule, kita akan lihat bagaimana pricing biaya sewa gudang, kemudian menu tambahan seperti berita di aplikasi ya. Nah, nanti kita akan masuk ke Play Store, kita akan install ini, Just Cargo Mobile Application, nanti kita sama-sama nyoba ya. Anda juga mau mulai nyoba sekarang juga nggak apa-apa. Jadi kita akan install Just Cargo Application dari Play Store ya. Kemudian kita akan lihat di situ akan muncul nanti Jakarta, Denpasar, Halim Perdana Kusuma, Surabaya, Kuala Namu. Ini adalah port-port di mana dilayani oleh PT Just Airport Service atau Jasa Angkasa Semesta ya. Kemudian menu di dalam setiap bandaranya itu akan seperti ini, ada Airway Bill Trace, ada flight schedule, ada pricing, ada yang tadi saya bilang news, dan ini tambahannya tentang JAS itu seperti apa dan bagaimana menghubungi PT JAS ini. Nah, nanti kita akan masuk ini nih, baru contohnya nanti klik Airway Bill, kita akan masuk mencoba menginput Airway Bill, baik itu ekspor maupun import. Kemudian kita juga akan memeriksa detail harga dalam setiap komposisi daripada biaya dalam penyimpanan kargo atau storaging kargo. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menginput nomor Airway Bill ini 11 digit, 3 digit pertama ini prefix daripada airline, kemudian 8 digit itu angka di belakangnya. Setelah kita input seperti ini, kita search, kemudian keluar bahwa ini Airway Bill adalah barangnya berasal dari penerbangan ini. Ini kebetulan saya hidden ininya penerbangannya dengan 356 dari Bangalore, Jakarta, dari India nih, BLR-nya. BLR Jakarta ya, kemudian di receive tanggal 6 Januari jam 20.09, kemudian diinformasikan 20 ke 10 ke pemilik barang atau ke konsignee. Kemudian ini ada lagi detailnya ketika Airway Bill udah diantarkan, dibayar, dan ketika kargonya udah deliver. Detailnya nanti akan muncul bila memang ini udah terupdate. Kemudian ini nanti akan ada pricing detail, ketika kita klik price akan muncul seperti ini untuk CGK, akan muncul basic tarif CGK ini dan other tarif. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Saya stop share, saya akan tampilkan Play Store-nya ya di ini. Nah, Play Store Anda pilih tadi JAS itu ya. JAS Cargo Mobile Application. Nah, seperti ini. Kemudian kemudian saya udah install ini, ada open di sini. Ya. Nah, kemudian setelah saya udah klik open itu ya, kan sudah terinstall, maka nanti akan ada di layar komputer Anda seperti ini nanti, dia punya icon. Ini ya yang JAS Cargo ya. Kelihatan di sana yang pojok kiri kanan bawah ya. Nah, kemudian kita pilih ini, kita klik JAS Cargo itu muncul seperti ini. Ya.
Ini ada 5 port tadi, saya udah bilang ada Soekarno-Hatta, kita klik yang di atas, kita touch CGK Soekarno-Hatta, akan muncul seperti ini. Nah, misalnya RW Build Trace. Di sini RW Build Trace kita tadi coba ya. Kita coba di sini. Nah, saya mau masukin RW Build, ntar dulu. Saya stop share dulu. Oh, sebentar. Saya masukin. Kemudian saya klik yang search itu yang, nah ini adalah kargo untuk Jakarta Manchester ya. Nah ini ada penerbangannya 357, berangkatnya diterima 6 Januari, berangkatnya juga 6 Januari ya. Kemudian saya coba yang ini berarti dari Jakarta ke Manchester yang ekspor. Sekarang saya coba yang import ya. Saya klik lagi, balik lagi ke RW Build. Jadi kalau salah, dia tidak akan muncul ya. Nah, ini saya salah di tengahnya nih. Ini mestinya 7 nih, 1736. Nah, ini muncul dia. Ini dari Jeddah ke Jakarta ya. Ini delivery-nya, RW bill-nya diantarkan atau dikirim 7 Januari ya. DDO-nya sekian. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana kita menggunakan function atau menu daripada RW Build Tracing. Kemudian kalau flight schedule kita lihat, flight schedule-nya kita bisa lihat di situ untuk arrival. Ini STD ini ini departure ya. STD standard time departure 0015. Nah ini untuk KT Pacific, ini untuk Emirates, untuk kita ke bawah sampai ke bawah itu ada Etihad ya. Ini departure ya. Untuk arrival kita tinggal klik yang arrival sebelahnya. Nah, ini arrival STA ya, untuk kedatangan. Ya. Nah, kita juga bisa search di sini. By airline misalnya CX. Nah, ini CX berarti KT Pacific. Kita tinggal ketik two letter code-nya. Atau Emirates EK. Keluar flight-nya seperti ini. Nah, ini caranya berdasarkan kita two letter code-nya. Ya. Kemudian pricing. Kemudian pricing ini kita lihat di sini. Nah, pricing Jakarta kita akan lihat di sini dua komposisi, yaitu kategori ekspor, import, dan di sini ada order tariff. Ya. Jadi di sini ada biaya yang pertama ini terkait biaya dasar sewa gudangnya. Dengan periode pertama 1 sampai 3 hari itu biayanya sekian per kilo ini ya. Ini untuk ekspor 1.760 per kilo. Kemudian periode berikutnya setelah hari keempat sampai hari ke-10 itu nilainya sama 100%. Jadi ditambah 100% per harinya. Ya, per hari ini. Kemudian periode ketiga 11 sampai 30 hari itu akan ada tambahan 150% per harinya ya. Kalau import ini agak mahal nih, 2.380 per harinya dari hari 1 sampai 3 ya. Nah, jadi hari 1 sampai 3 ini akan ditambah nilainya 2.380 per kilo. Ya, ini enggak per hari ya.
ini periode pertama ini 1 sampai 3 hari nilainya sama semua. Baru kemudian periode kedua 4 sampai 10 hari ditambah 100% per harinya. Ini per harinya nih ya. Nah, kemudian rush handling 3.125, ini lebih mahal karena penanganannya cepat. Kemudian ada tambahan lain biaya seperti cool storage ya. Cool storage itu 200% dari basic tarif. Jadi yang diperlukan cool storage itu biasanya biaya perishable ya. Surcharge-nya, Strongbox ini 200%, AC Room 100%, DG 100%, AVI untuk live animal 100%, Active Container Handling ini biasanya 100%. Di sini disebutkan. Kemudian 75.000 dokumen fee per dokumen. Ya, ini biasanya per master atau per house-nya. Per master ya ini misalnya ya. Atau juga bisa jadi per house mana yang lebih tinggi. Kemudian split master dipecah. Ini house RW bill-nya dipecah, per house RW bill 50.000. Cargo inspection report ini akan dicas bila ada klaim kerusakan barang aja, 100.000 per dokumen, per report. Kemudian ini untuk ekspor ada di print neutral RW bill-nya 75.000 per master, barcode ini kalau dia pakai label, per label 500 perak, ya ini ada biaya label, kalau dia ingin menggunakan label dari PT JAS. Kemudian ini untuk data ekspor, pengiriman data ekspor ini menggunakan biaya 75.000 per master. Ini untuk ekspor host-nya, ini untuk master, ini untuk host-nya 50.000 per host. Kemudian untuk passenger valuable good ya, untuk yang dikasih tax ini dutiable 7.500 per kilogram per hari. PJ KPDU ini untuk biaya pos, nanti kita lihat ya. Pelayanan pos ini 182 perak per kilo. Kemudian ada tambahan cargo development charge 5% dari total charge-nya. Nah, ini adalah biaya di CGK. Beda lagi nanti kalau kita lihat di Ngurah Rai contohnya, itu akan komposisinya berbeda. Ya, saya minta nanti ini Anda di download atau di print screen untuk Anda punya masing-masing ya. Nah, ini lebih sedikit ya. Tidak semuanya pakai CDC ya, ada surcharge juga di sini ya. Jadi masing-masing port punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini ada 5 ya. Nah, demikianlah yang terkait dengan ini. Ada lagi satu yang penting adalah news. News itu penting juga. Di tiap port itu ada news nanti. Dilihat ini adalah berita terbaru daripada penanganan kargo itu. Misalnya di sini ada Saudi menunjuk, ya, ada salam hangat berita segala macam. Kemudian ada penjelasan tentang 1 Agustus 2019 ini Jakarta Custom akan mengimplementasikan autogate segala macam. Nah, nanti Anda baca, autogate itu menggunakan barcode label. Kemudian penyesuaian tarif di sini jelaskan rinciannya. Ini ada penjelasan tentang harga-harga yang tadi saya jelaskan itu. Nah, itu tadi. Nah, kemudian oke, itu tadi terkait dengan ini ya. Baik, kemudian kita akan coba, Oke, itu tadi terkait dengan menu di situ. Kita kembali lagi ke sini. Ya, nah ini tadi ya untuk Jakarta ya, sudah saya jelaskan. Kemudian masuk lagi, saya berterima kasih nih kalau Anda udah download. Nanti Anda coba port yang lain ya, di print screen, kemudian Anda keep masing-masing ya untuk Denpasar, Halim Perdana Kusuma, Surabaya, dan Kuala Namu. Dan ingat ada berita yang tadi menu berita untuk mengupdate pricing atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Nah, kemudian ini adalah contoh
daripada pertanyaan-pertanyaan nanti yang mungkin akan diuji ya untuk Anda dan jawabannya. Di mana di sini yang nanti nomor induk mahasiswanya dari 1 sampai 6 akan mengerjakan Jakarta, misalnya di sini, dari Jakarta. Kemudian sewa gudangnya di sini ada dwelling time, dia mengendap 1 hari. Kemudian barangnya perishable dan menggunakan AC room dengan chargeable weight 500 kilo, host airway bill 2. Kemudian SIR-nya ada 1, dia ada klaim kerusakan 1. Nah, pada saat nanti Anda menerapkan perhitungan itu, Anda bikin kolom seperti ini, atau ada kolom seperti ini, nanti ini kosong. Nanti ini kosong, ini juga kosong. Di sini udah ada kolom seperti ini, Anda tinggal masukin. Misalnya perishable cargo ini, 500 kilo dikali dengan 2.380. 2.380 dari mana? Dari yang tadi nih ya, dari yang ini. Nah ini, 2.380 nih, import. Ini kan import ya. Jadi ini datang ke Jakarta ceritanya nih, barang. 500 kilo dikali 2.380 per hari, jadi totalnya 1.190.000. Karena dia cuma 1 hari atau dwelling time-nya cuma 1 hari, ini periode 2, periode 3 tidak perlu. Karena host airway bill-nya ada 2, maka 2 kali 50.000. 50.000 dari yang data tadi ya, dari yang ini tadi, ini 50.000. Split nih 50.000 per host. Nah, jadi totalnya 100.000. Kemudian AC room. AC room karena dia menggunakan AC room ada plus 100%. Totalnya ini tadi kan 1.190.000 sewa gudangnya ditambah 100%, ya ini tambah 100%-nya 1.190 ya 1.190.000 juga ya. Jadi double dia ya karena pakai AC room. Kemudian dokumen fee-nya 75.000 tadi kita lihat di situ. Kita pakai 1 aja, mestinya ini ada 2 juga host, tapi kita 1 aja, casnya 75.000. Kemudian SIR-nya ada 1, kita cas 100.000, ini 100.000. Kemudian PJKP2U, itu adalah penanganan jasa kargo dan pos pesawat udara untuk Jakarta. Untuk tadi lihat Denpasar nggak ada tuh. 500 kg dikali 182 kilo, 182 rupiah per kilonya. Ini jadi 91.000. Kemudian di total ini, dari atas di total ke bawah menjadi 2.346.000. Nah, kemudian ditambah dengan cargo development charge 5%. Jadi 5% dari 2.346, sorry ini 2.346, ini salah ya, bukan 1.156, tapi 2.346.000. Totalnya jadi 117.300. Kemudian di total menjadi 2.463.300. Ini nanti dikoreksi ya, 2.346.000. Nah, demikianlah terkait perhitungan sewa gudang berdasarkan aplikasi. Dan ini mengakhiri sesi ke-12 kita. Oke.